Jumpa lagi di channel YouTube IS2C Parenting 5. Para sahabat yang kami kasihi, kali ini kita akan berbagi ilmu keparentingan yang S3, Sakinah, Sehat, Sejahtera, dalam video Parenting Gathering. Simak pembelajaran lengkapnya di Parenting 5, 6, dan 7. Di video Parenting 5 ini, kita akan belajar menabung sejak dini bersama Bapak Hendri Hartopo. Selanjutnya, di video Parenting 6, kita akan belajar napas sehat sejak dini bersama Bapak Yuriska Ardiono dan talkshow Parenting bersama Ibu Sisilia Mariati. Dan dilanjutkan di video Parenting 7, kita akan belajar hidup bermakna sejak dini bersama Bapak Gobin Fasdev. Parenting 5 bagian pertama. Parenting Gathering diawali dengan doa dan sambutan dari Ketua Yayasan IS2C. Marilah kita berdiri dulu ya. Kita berdiri. Kita berdiri, kita berdoa untuk kebaikan bangsa Indonesia. Dan dimulai dari kita akan berdoa untuk kebaikan ini, supaya anak-anak kita pun dididik untuk menjadi anak yang benar-benar Indonesia. Setuju? Nah, marilah kita mohon waktu sejenak. Kita akan berdoa untuk kebaikan bangsa ini dengan menghayati sebuah lagu. Tidak ada ya? Kita menghadap ke merah putih. Ke merah putih? Sampai merah putih. Oke, berarti di sini. Di sini ada Busian. Kita hayati lagu ini sebagai doa kita yang paling dalam, menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sampai menutup mata kita tetap Indonesia. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Di dadaku ada merah putih untuk negeriku yang kucinta ini. Anak-anak kami ingin didik untuk menjadi insan yang luar biasa, untuk memajukan negeri ini. Hidup kami hanya untuk Indonesia. Di sana tempat lahir beta,
Amin. Berdoa selesai. Bapak Ibu tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Sekarang kita angkat benderanya. Iya. Lagu Indonesia Raya. Kita bisa menyanyi bersama-sama, lagu ini juga sangat menyentuh kita. Indonesia Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. airku, Merdeka! Merdeka! Iya, silakan duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Apa kabar? Luar biasa. Kurang semangat pada hari ini kita berkumpul bersama. Adalah hari sangat bahagia sekali di mana yayasan kita IS2C mengadakan gathering dari acara-acara parenting. Saya lihat di sini banyak yang hadir dari para peserta seminar, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran. Mungkin di dalam acara seminar itu ada yang belum lengkap karena acara itu adalah merupakan suatu acara yang 3 sesi. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang belum lengkap, janganlah berkecil hati karena dengan adanya acara-acara selanjutnya dimungkinkan mungkin pada saat itu Bapak Ibu sekalian mungkin terhalang oleh waktu. Tetapi pengetahuan dari sesi 1 adalah sudah cukup bagus sekali. Oke, sekali lagi saya ingin tanya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita semua luar biasa karena hari ini tidak hanya hadir dari peserta seminar saja. Saya lihat di sini ada Ketua Himpaudi Kudus. Selamat datang di acara ini. Saya melihat ada Rektor Unika Bapak Budi Widianarko. Selamat datang. Saya juga melihat siapa lagi ini ya? Beberapa yang Bapak Rudi Sugiono Lukito, tokoh NLP, Neuro Linguistic Programming. Ini juga dia bisa mengajar bagaimana cara merubah mind setting seseorang, bagaimana bisa memberi pengarahan kita untuk menjadi orang sukses. Itu Bapak Rudi. Kemudian saya lihat lagi ada Bapak Nyoman, itu adalah tokoh akupunktur. Mungkin ada seseorang atau di antara kita yang sakit bisa mungkin berhubungan dengan Pak Nyoman. Saya tidak akan berpanjang lebar, dari IS2C hanya memberi inspirasi karena apa yang telah kita dapatkan dari Ibu Sisilia. Ya mungkin dari Bapak sekalian, saya yakin
bagaimanapun yang telah didapat dari seminar, walaupun baru ikut 1 kali, pasti ada yang sudah diterapkan dan juga pasti sudah ada yang berhasil. Nanti ada kemungkinan ada yang mau sharing dalam hal ini supaya lebih membuat kita lebih bersemangat bagaimana mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang hebat kelak di kemudian hari. Jadi IS2C ini ingin memberi inspirasi kepada semua orang yang akan prinsip-prinsip pendidikan yang bisa menyiapkan manusia untuk kehidupan yang sukses sedari kecil. Jadi bersama IS2C kita sudah bahas sebelumnya betapa penting peran orang dewasa di sekitar seorang manusia pada saat pertumbuhannya untuk kesuksesan manusia ini di kemudian hari. Para orang dewasa inilah yang nanti akan memegang peranan membentuk sistem keyakinan di dalam diri seorang anak dengan cara yang pelan tetapi pasti, secara halus maupun terang-terangan, baik itu disadari ataupun tidak. Sebuah kepercayaan atau keyakinan tertentu yang efeknya begitu kuat dan sangat menetap, sehingga kemudian bahkan menentukan apakah si anak akan tumbuh menjadi orang dewasa yang sukses atau tidak. Ingatlah, dengan mendidik, Anda telah menciptakan perbedaan di dalam kehidupan seseorang. Sungguh mulia bila perbedaan yang tercipta berbentuk kesuksesan total dan hidup mereka. Teruslah berjuang demi dunia yang lebih baik, demi generasi penerus yang lebih sukses. Jadi mulai hari ini, berubahlah kita semua sebagai orang tua dalam cara mendidik murid untuk menjadi mendidik yang lebih baik supaya murid-murid akan menjadi lebih hebat di suatu hari pada saat dia dewasa. Jadi kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, bukanlah dalam mengajar bukan menghadrik, tetapi mendidik. Bukan berseteru, tetapi kita bersatu dengan anak-anak kita. Jangan mengajak anak-anak kita, tetapi ajaklah dia. Jangan menghajar, tetapi mengajar. Dan jangan mengeluh, tetapi mengasuh. Jangan menyakiti, tetapi mengasihi. Demikian inspirasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pada hari ini. Dan sekiranya ada sesuatu tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dimohonkan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas nama dari Yayasan IS2C ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon aplaus untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Waktu kami serahkan. Iya. Sebelum Pak Hendri masuk ya, Iya. kita ada sedikit lagu, Pak, yang biasa kita dengar sejak dahulu kala. Ini yang guru-guru siapa ya? Yang guru-guru bisa angkat tangan? Guru. Guru-guru. Muridnya anak-anak ya? Ya, berarti sekarang kita berlaku seperti anak-anak. Nah, kita seperti anak-anak, Pak. Iya. Ayo kita berdiri, Jajan sih boleh saja, sisihkan Tangannya gini, Bu. Ya. belanja sih boleh saja, tak lupa nabung. Yuk, siap ya. Asik, asik, asik nabung, bung, nabung, nabung, asik, 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 asik nabung, bung, nabung, nabung, asik. Ya, kita mengikuti dengan bertepuk tangan ya. Bebas tapi bergerak. Gaya bebas. Ajari anak-anak kita. Oh, biasanya joget loh ya. Ayo. Punya kita nabung, tangting tung he, jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung. Untungnya banyak ya. Banyak. Kita ke bank, tangting tung yo, kita nabung, tangting tung he, jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung.
membuat istana yang gede, gitu ya. Ding ding dang, Yuk kita ke Bank Ingkung, yuk kita nabung. Bank Ingkung, hei jangan dihitung, tahu-tahu kita nanti dapat untung. Nah, anak-anak sudah diajari menabung belum? Nah, harus dimulai sejak dini. Ya. Ya, kita semua ke bank ini ya. pakai angkat-angkat kaki, Pak. Putar, putar. Gayanya nih, gayanya. Ayo, yang guru-guru PAUD boleh goyang. Kita tuh harus belajar lebih ekspresif loh, jangan kaku ya. Cucu saya yang suka nabung, anak Indonesia. Asik nabung, nabung asik, asik nabung, nabung asik. Hei, Sore. sore. Nah, kalau anak-anak diajar nyanyi gini, kita juga harus gerak loh. Karena dicontohin, sebagai contoh ya. Iya Pak, hidup Kalau kita orang tuh tuanya sudah serius, anaknya serius. Ya, Nah, kalau orang tuanya santai, kita juga santai ya. ya. Menabung supaya hidup kita beruntung. Mau keliling dunia ada uangnya, maka untuk membuat istana Cinderella yang Iya. megah. Ayo kita ke Bank Ingkung, yuk kita nabung. Bank Ingkung, hei jangan dihitung, tahu-tahu kita nanti dapat untung. Ya, Aku juga mau buat istana Pak. mau nabung? Mau. Ya, panggilkan Ada yang Pak ngajari ya Pak? Panggilkan Pak Hendri aja. Ah, itu ahlinya. Iya. Yang bisa mengajari kita caranya menabung yang efektif. Iya. Ya. Kita Silakan langsung kita beri panggil aplaus ya. yang sangat meriah buat Pak Hendri Hartopo. Parenting 5 bagian kedua. Kita akan belajar menabung sejak dini bersama Bapak Hendri Hartopo. Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabar? Apa sehat? Apa sejahtera? Kadang-kadang Pak ya. Baik, mudah-mudahan hari ini hari awal kita bisa makin sejahtera ya Pak ya. Jangan kadang-kadang lagi. Nah, saya terima kasih Bapak Ibu sudah berkumpul di sini. Saya juga terima kasih kepada Yayasan IS2C, Pak Max ya, Pak Dwi, Pak Adi, Pak David, dan semua Bapak Ibu semuanya. Saya senang sekali ada di sini, bertemu lagi di Kudus setelah beberapa kali saya datang. Nah, next Pak. Langsung, ya. Next. Ya Bapak Ibu mungkin di meja atau tadi waktu masuk sudah mendapat buku ya. Mendapat buku, itu buku pertama yang saya tulis, judulnya Menabung atau Menyesal. Nah buku itu saya tulis sekitar umur saya 29, saya mulai umur 27 dan saya merasa menyesal. Kenapa saya tidak mulai umur 23? Waktu pertama kali saya mendapatkan uang saya yang pertama, mestinya saya sudah mulai menabung. Maka itu karena di situ itu saya tulis bahwa menabung itu penting, bahwa saya itu sudah terlambat 5 tahun untuk mulai, dan 5 tahun itu biayanya begitu besar buat saya. Maka saya tulis judulnya Menabung atau Menyesal. Maksudnya supaya yang membaca buku itu jangan menyesal seperti saya dulu. Umur 27 baru saya mulai. Tapi tidak ada kata terlambat, jadi langsung kerjakan saja.
Nah, detailnya nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di buku itu. Lalu kemudian tadi dari lagu tadi kita merasa beruntung. Nah, buku yang kedua saya judulnya Saya Beruntung Menjadi Karyawan. Kenapa? Karena kita bisa bekerja dan dapat uang. Lalu kemudian cara kita menabung, cara kita berinvestasi itu berubah sering waktu. Waktu kita masih kecil, kita menabung mungkin di celengan. Kemudian kita masuk ke bank. Ya, waktu masih kecil kita juga pernah datang ke bank, kita nabung di bank. Lalu kemudian setelah itu kita nabungnya berubah. Nah, pada saat saya berumur 40, saya sadar bahwa kesehatan itu penting. Ya Bapak Ibu ya, kalau kita punya uang banyak, kita mau jalan-jalan tapi kita sakit. Iya kan? Gak bisa kita jalan-jalan. Kita mau makan ini gak boleh, makan itu gak boleh. Lalu untuk apa? Nah, kita berinvestasi juga di kesehatan. Itu yang saya alami setelah sejak umur 23 saya bekerja sampai sekarang. Saya sudah tidak bekerja lagi, ya, pensiunan, sudah pengangguran. Nah, ini sekilas mungkin perkenalan tentang saya. Ada satu video 1 menit saya menceritakan tentang latar belakang saya. Mungkin perlu diklik, Pak. Balik perlu diklik mungkin. Nah, ya, 1 menit saja. Dari 2 buku ini, saya banyak bicara di beberapa perusahaan untuk bicara tentang menabung, tentang pensiun, tentang koperasi. Juga ke komunitas wartawan dan anak muda di seluruh Indonesia. Ini ada perusahaan yang minta saya untuk roadshow. Lalu kemudian 10 tahun lalu saya masuk ke organik karena kesehatan itu penting. Saya masuk ke organik, saya belajar, lalu kemudian dari organik itu saya mendapatkan satu teknologi probiotik. Itu saya buat dalam satu produk dan herbal juga untuk manusia. Ini aktivitas saya di Bali, saya buka toko di sana. Beberapa orang-orang tua yang sudah pensiun, mereka mau sehat. Ini beberapa roadshow yang saya lakukan di beberapa daerah dengan komunitas Sehat Sejahtera Indonesia. Yang poinnya sama seperti IS2C, yaitu sehat rohani, sehat jasmani, dan sehat ekonomi. Gitu. Bapak Ibu, kebetulan sama persis seperti yang saya lakukan tadi di slide singkat tadi, di beberapa daerah itu bukunya benar-benar biaya cetak saja. Hari ini juga saya bersyukur saya bisa bertemu dengan IS2C, dan bukunya Bapak Ibu itu juga semuanya saya anggap sudah menjadi sama-sama, kita sama-sama satu visi ya Pak ya, sama-sama komunitas. Mari kita membangun negara kita dengan kesejahteraan dan dengan kesehatan. Itu yang saya mungkin ingin sampaikan di pertemuan yang meskipun cukup singkat ini. Nah, next Pak, hari ini saya akan bicara tentang bagaimana sih caranya kita ini mengajarkan pada anak-anak kita itu tentang menabung. Nah, kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Saya mulai dari diri saya dulu sendiri. Ini yang saya ceritakan di awal, bahwa buku Save or Sorry yang ada di Bapak Ibu sekarang pegang, itu buku yang sederhana sekali. Itu buku yang sederhana sekali, gitu. Waktu itu saya berpikir, saya mesti cari sesuatu yang sederhana yang ingin saya sampaikan, gitu. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri, itu poinnya, itu grafiknya yang mengubah hidup saya waktu itu. Untuk saya tidak menunda lagi dalam menabung. Ini waktu saat usia saya dulu sekitar 25 tahun. Sekitar 25-27 tahun. Nah, next. Nah, bagaimana cara kita mengajarkan anak menabung? Ya, setelah bekerja, kemudian saya keluar dari pekerjaan, saya juga menikah, saya juga punya anak, begitu. Ternyata saya juga belajar dari beberapa ahli parenting, bahwa anak itu belajar dari tindakan, bukan dari perkataan kita. Itu yang saya belajar nomor 1. Lalu kemudian kita ajak anak-anak itu untuk membangun impiannya, supaya mereka termotivasi. Misalnya apa yang mereka suka.
Misalnya sepeda. Nah, sepeda itu yang bisa menjadi impian buat anak-anak kita untuk bisa menabung dia. Lalu tanggung jawab uang saku kalau sudah waktunya. Waktu masih kecil sampai SD, lulus SD, kalau saya sarankan anak-anak itu tidak dikasih uang saku kalau saya sarankan. Tetapi bawalah makanan dari rumah. Lebih sehat. Selain itu kita juga hemat. Itu nomor satu. Kedua, pada saat dia mulai SMP, mungkin dia sudah bisa kita kasih dasar kan untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Pada saat masih kecil, anak menangis, saya diamkan saja sampai dia puas nangis, baru kemudian saya angkat. Saya bilang, kalau kamu menangis, kamu tidak bisa dapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi kalau kamu ngomong, ayo kita bahas begitu. Nah, lalu kemudian menabung itu seiring dengan umur yang meningkat, misalnya dari SMP ke SMA, itu sudah kita kasih teknik yang berbeda lagi. Ya, di bank misalnya, kita bisa ajak menabung di bank. Yang tadinya awalnya di celengan, kemudian di bank, dipindahkan. Lalu kemudian kita harus monitor anak-anak itu. Misalnya kalau dia menabung setiap minggu, kita monitor setiap bulan, bagaimana hasilnya. Misalnya dia dapat setiap tahun misalnya hari raya dapat angpau gitu ya. Nah, kita monitor tahun ini sama tahun kemarin gimana gitu. Sehingga mulai anak-anak itu sedikit demi sedikit dia akan terkait dengan masalah keuangan. Lalu kita harus memposisikan diri kita juga sebagai anak-anak. Salah satunya apa? Anak-anak itu maunya cepat. Misalnya kita bilang, ini ya, kalau kita ajarin mereka prinsip bunga berbunga itu seperti ini. Kalau kita taruh dengan bunga 10% begini-begini, anak-anaknya bingung. Nggak ngerti dia. 10% 1 tahun itu terlalu lama untuk anak-anak. Anak-anak maunya cepat, ya kan? Jadi kita tidak bisa, misalnya kalau nabung 1 bulan, nanti saya kasih bunganya misalnya ya, atau kasih bonusnya, atau kasih tambahannya gitu ya, itu 1% misalnya. Anak-anak kelamaan 1 bulan itu. Buat mereka 1 bulan itu lama. Jadi kita masih memposisikan diri kita sebagai anak-anak. Jangan 1 bulan. Kalau perlu 1 minggu. Kalau perlu 1 hari misalnya gitu. Nah, artinya kita memposisikan diri kita dalam posisi mereka. Nah, kalau misalnya sudah mulai meningkat dari yang celengan, lalu kemudian kita ke simpanan yang mungkin lebih meningkat seperti bank, kita juga nanti di bagian belakang akan saya lebih jelaskan tentang kita membuat bank keluarga, apapun bentuknya, ya, tempat menyimpan yang dimana anak-anak itu belajar tentang mekanisme bank, misalnya bahwa kalau kita menabung, kita akan dikasih balas jasa atas tabungan tersebut. Nanti kita bisa ajarkan kepada anak-anak sesuai dengan tingkat umurnya. Next, Pak. Lalu bagaimana kita membuat itu sukses menabung dalam keluarga? Pertama, saya sarankan adalah kita lakukan dulu, ya kan? Kan anak-anak mencontoh dari tindakan kita, ya kan? Lah, gimana anak-anak mau menabung kalau misalnya ibunya boros, iya kan? Gitu loh. Misalnya kita ngajarin anak-anak, yuk ini nabung, tapi kita sendiri anak-anak bilang ibu aja boros, gitu. Nanti gimana dia bisa menabung, ya kan? Nah, kita mulai dengan kita menentukan tujuan. Biasanya kalau di buku Save or Sorry itu nomor 1 adalah kita punya tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan, maka kita tidak akan sampai kemana-mana. Tujuan itu membawa kita untuk mencapai sesuatu, apapun itu. Nah, jadi nomor 1 kita mesti punya tujuan. Kedua, targetnya besarnya berapa? Lalu bagaimana caranya? Caranya dengan tanda kutip tadi, angsurannya berapa? Setiap bulan saya mesti, atau setiap hari, atau setiap minggu saya mesti sisihkan berapa? Ya. Lalu kemudian kita kendalikan dengan anggaran. Di buku Save or Sorry juga bagian belakang ada namanya anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga itu prinsipnya rencanakan 1 tahun,
ya, lakukan bulanan, kendalikan mingguan. Karena kalau kita kendalikan 1 bulan itu pun terlalu lama untuk kita. Kalau kita lakukan kendalikan 1 bulan, maka setengah bulan udah tanggung bulan nanti. Kita kendalikan yang mingguan. Nanti di situ ada. Lalu kemudian mampu mengukur kesejahteraan seperti tadi. Tahun ini dengan tahun kemarin kita makin sejahtera apa enggak? Tahun depan kita makin sejahtera apa enggak? Gitu. Sehingga nanti kalau kita ditanya atau kita di perusahaan, kita nggak dengan gampang kita bilang, kok saya nggak sejahtera ya? Gitu. Pertanyaan saya selalu kepada karyawan seperti itu yang bertanya seperti itu adalah, pernah ukur apa enggak? Jangan-jangan kita nggak pernah ukur. Gimana kita tahu kita sejahtera atau tidak? Gitu. Ya, itu yang untuk kita orang tua. Gitu. Yang untuk anak-anak, kita mulai dengan kita kasih mereka kepercayaan dan tanggung jawab. Contohnya misalnya, kalau misalnya dia dikasih uang sama omnya atau tantenya, ya kan? Kita kasih mereka pegang uang itu. Tapi kita kasih nasihat, ya kan? Uang itu baiknya dipakai untuk apa? Gitu. Ya. Nah, ini kita yang menentukan. Kita biarkan mereka yang menentukan. Lalu kita dampingi sebagai sahabat, sebagai teman. Gitu. Kita tanya pada mereka. Contohnya misalnya kita tanya kepada mereka itu, nanti mereka akan berpikir, akan memilih mana yang penting, mana yang tidak penting. Contohnya, kalau anak itu misalnya datang ke supermarket sama kita, ya ke minimarket atau apa, pasti kan anak-anak mau kan banyak ya, mau ini, mau itu, ya Pak ya, gitu kan, maunya banyak gitu. Mungkin dia ambil 5. Nah, kita bilang sama dia, pilih 2 saja, atau pilih 1 saja. Nanti dia akan mikir, anak-anak akan mikir. Nah, di situ dia belajar tentang prioritas. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Jangan dimarahi, gitu. Kita kasih mereka kesempatan untuk memilih. Gitu. Lalu pada saat anak-anak sudah SMP, kita bisa kasih pilihan, kita bisa kasih uangnya mingguan atau bulanan, ya kan? Kalau mungkin masih belajar, kita kasih mingguan. Begitu dia sudah mulai dewasa atau remaja, kita kasih bulanan, misalnya. Seperti itu. Nah, itu pendekatan kita kepada anak yang berbeda-beda seiring waktu. Nah, seiring waktu itu pula kita harus tetap memotivasi anak-anak. Itu poin-poin dari bagaimana kita membangun kesuksesan menabung dalam keluarga. Next, Pak. Ya. Nah, lalu bagaimana teknik menabungnya ini? Tadi sudah saya singgung. Yang pertama, mungkin menabung itu bisa dengan celengan. Ya kan, waktu anak kecil kita kasih celengan. Dia menabung dalam waktu tertentu, katakanlah seminggu atau sebulan atau 3 bulan, jangka waktunya lebih pendek biasanya. Kalau celengan itu. Nah, itu sesuai dengan target perencanaan berapa lama panjang atau durasinya. Apakah mingguan, apakah bulanan, apakah 3 bulanan gitu. Kita berikan cara yang berbeda. Celengan mungkin bisa bulanan. Gak apa-apa, 1 bulan sekali pecahin celengan misalnya. Gitu. Ya, lalu bentuk yang lain yang mungkin seiring waktu ya tadi yang ke bank atau mungkin mulai belanja sesuatu yang bernilai. Misalnya, waktu saya SMA, saya diajak oleh orang tua saya beli kalung emas. Lalu orang tua cerita bahwa dulu emas itu harganya dulu segini, sekarang harganya segini gitu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita mulai memotivasi anak-anak untuk memilih bentuk-bentuk menabung atau investasi. Nah, mulai dari diri kita, misalnya kita karyawan, ada banyak cara untuk kita mulai menyisihkan uang untuk kita tabung. Dari pengalaman saya tulis di buku Save or Sorry itu. Ya, di buku itu saya bicara tentang rencana.
Kita mesti punya rencana dulu. Kita mau apa? Baru dari situ kita tentukan jumlahnya. Tetapi ada juga teman yang mengajarkan persentase. Misalnya 20% untuk ditabung, 30% investasi jangka panjang, 40% sehari-hari, 10% tak terduga misalnya. Itu namanya sistem persentase. Nggak apa-apa, mau pakai itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya, biasanya saya buat detail. Ada yang tanya, bagaimana dengan pengeluaran tak terduga? Saya bilang, semakin kita detail membuat perencanaan, maka semakin kecil kemungkinan yang tidak terduga itu. Ya. Biasanya juga yang tak terduga itu katanya masalah kesehatan. Kalau sakit bagaimana? Nah, kalau kita mulai memperhatikan itu, kita pikirkan, kita rencanakan, maka kita rencanakan untuk tidak sakit. Kalau kita rencanakan untuk tidak sakit, maka kemungkinan kecil pasti kita akan sakit gitu. Contohnya adalah kita menjaga kesehatan kan, menjaga kebersihan. Jadi kita kemungkinan kecil untuk sakit gitu. Itu maksud saya dengan kita semakin detail kita buat perencanaan, maka akan semakin kecil resiko-resiko yang tidak terduga. Ya, nanti kalau perlu slide-nya bisa minta sama panitia. Oke? Kita harus persisten. Di buku Save Australia juga bilang persisten. Hargai yang kecil dan lakukan sekarang, jangan tunda lagi. Gitu. Mulai dari yang kecil. Karena dari kecil itu kita melatih kebiasaan. Kalau yang kecil aja kita tidak bisa tangani, bagaimana kita bisa menangani yang besar? Iya kan? Jadi kita mulai yang kecil dan persisten. Nanti kita lihat. Bisa juga dengan arisan. Contohnya biasanya ibu-ibu ya kan, arisan. Tapi arisannya jangan arisan panci, ya kan? Atau arisan apa nih yang biasanya ibu-ibu nih? Arisan panci, arisan wadah, jangan nyebutin merek ya, nggak boleh ya, gitu kan? Ibu-ibu nih biasa nih ya, nggak boleh ibu nih merek ya. Wadah lah, kontainer, ya kan? Kontainer. Yang berapa sering kita pakai itu? Jangan-jangan kita nggak sering pakai itu, ya kan? Dulu saya juga pernah saudara atau dulu ibu pernah ditawari panci Presto, ya kan? Mungkin setahun nggak 2 kali, 3 kali pakai itu, gitu kan? Nah, arisannya sesuatu yang bernilainya makin tinggi, bukan makin turun, gitu. Arisannya bisa. Nah, atau kita kombinasikan. Next Pak, contoh yang sederhana, simple, persisten, ini katanya dari idenya Pak Max. Idenya Pak Max. Suatu yang menarik waktu saya olah lagi kemudian yang idenya Pak Max ini untuk yang dari sederhana, dari 1. Kalau 1 hari pertama kita mulai dari 1, kemudian besoknya kita jadikan 2. Kemudian besoknya kita jadikan 4, kemudian besoknya lagi kita jadikan 8, gitu kan. Jadi kita multiple ya, kita gandakan. Itu secara matematika akan terlihat. Ternyata pada hari 31 itu jadi 1 miliar. Sebenarnya pada hari 30 kalau dijumlah semuanya itu sudah 1 miliar. Artinya kita untuk mencapai 1 miliar itu hanya perlu 30 hari. Dari yang kecil, sederhana gitu. Hari ke-30 kita sudah sampai 1 miliar. Hari ke-31 sudah 2 miliar. Nah, inspirasi ini mengingatkan saya pada satu cerita waktu saya masih kecil. Nah, cerita ini kita bisa ceritakan kepada anak-anak yang masih kecil. Ceritanya seperti ini. Di zaman dahulu ada satu kerajaan. Kerajaan ini rajanya sombong. Dia punya uang banyak, punya harta yang banyak. Lalu ada satu guru yang raja ini ingin kasih hadiah. Dia tanya sama gurunya, "Ibu," gurunya ibu-ibu ya, bukan bapak-bapak ya. "Ibu,
saya akan kasih hadiah kepada ibu guru. Silakan utarakan, mau hadiah apa? Baik, kata ibu gurunya. Saya hanya ingin 1 butir beras di hari pertama. Kemudian di hari kedua, saya minta berasnya jadi 2. Di hari ketiga, saya minta berasnya jadi 4. Di hari keempat, saya minta berasnya jadi 8. Demikian seterusnya. Rajanya bilang, oh itu hal yang sepele, mudah saja. Kenapa tidak minta yang lebih besar? Enggak apa-apa raja, itu yang saya minta. Nanti di akhir tahun saya akan tagihkan kepada raja. Baik. Kemudian lupa rajanya. Aktivitas kesibukan seperti biasa. Di akhir tahun gurunya datang dengan perhitungannya. Baik, katanya, hari pertama saya minta 1 beras. Hari kedua saya minta 2 beras. Hari ketiga saya minta 4 beras. Hari keempat saya minta 8 beras, 8 butir beras. Dari perhitungan saya, maka saya minta jumlahnya segini. Setelah dihitung 100 beras itu beratnya berapa, 1 tahun itu terjadi duplikasi-duplikasi, maka seluruh lumbung istana itu pun tidak cukup untuk memberikan ibu itu beras yang sudah dijanjikan oleh rajanya itu. Nah, di situ saya ingat bahwa jangan pernah anggap sepele sesuatu yang kita tidak cermati, kelihatannya sederhana. Sama seperti akselerasi nilai ini. Nah, kita ajak mungkin nggak perlu 1 tahun, ya kan? Untuk anak-anak terlalu lama. 1 bulan aja lama buat anak-anak, ya kan? Kita janji sama anak-anak. Besok dia sudah tanya janjinya apa, ya kan? Ibu ya, mana yang kemarin janjinya, ya kan? Loh kan baru kemarin, oh iya baru kemarin ya. Besok dia tanya lagi, ya kan? Ibu kemarin janjinya mana, gitu, ya kan? Anak itu dia tidak punya kerangka waktu yang 1 tahun. Seringkali mereka cuman beberapa hari ke depan atau satu minggu sudah, gitu. Nah, ini kita bisa gunakan. Baik, next. Nah, ini kita gunakan untuk mungkin anak-anak yang tingkat SMP atau SMA, ya, yang sudah berbeda, mungkin sudah bisa paham tentang 1 bulan itu jangka waktunya itu mereka pahami, 1 tahun itu jangka waktunya mereka pahami. Tetapi pertumbuhan 1% itu terlalu kecil untuk memotivasi anak-anak itu biasanya kurang greget buat anak-anak itu. Gitu. Nah, kita pakai sistem ini namanya bank keluarga. Bank keluarga itu kita mulai mengajak atau mengajari anak-anak tentang mekanisme keuangan. Bank yang paling simpel. Bahwa kalau kita menyimpan di bank, maka kita akan mendapatkan jasa balik dari bank itu. Bentuknya uang juga. Nah, jadi anak-anak supaya mereka mau menabung, misalnya uang mingguannya, kita kasih uang saku mingguan misalnya kan. Kalau dia mau menabung katakanlah berapa, 10.000 ke bank keluarga, maka minggu depan kita akan tambahkan uang 10.000 itu dengan 2.000 misalnya. Jangan hitung bunga bank berapa, 0,05 nanti, ya kan? Terlalu kecil gitu. Kita tambahkannya bentuknya nilainya 2.000 misalnya. Jadi 1 minggu dia akan lihat, uang saya dari 10.000 jadi 12.000. 2.000 cukup berarti buat anak-anak itu gitu. Maka dia akan rajin menabung. Minggu depannya dia akan nabung lagi. Kalau perlu 20.000 dia tabung, ya kan? Kita kasih berapa 20.000? Kita kasih 4.000. Wah, uang saya sekarang sudah 36.000 gitu. Udah makin cepat kan? Gitu. Dia akan lebih banyak lagi untuk menabung. Lalu kita jelaskan nanti mekanismenya seperti ini. Pada saat kita menabung di bank, uang yang ada di bank itu dipakai oleh orang untuk berusaha. Dia akan jualan. Keuntungannya nanti akan dia bayarkan kepada bank. Nanti bank bayar kepada kita. Nanti dia tanya, usaha itu apa sih Pak? Iya kan?
Usaha itu apa? Oh itu buka warung, oh jualan ini, oh jualan itu gitu. Lalu ibu-ibu, bapak-bapak kasih contoh. Biasanya ibu-ibu kan, misalnya ini loh contoh usaha rumah tangga. Misalnya ibu-ibu bikin apa? Rujak dibungkusin atau keripik. Ya. Pernah nggak ada yang ibu-ibu bikin keripik di sini? Yang dibuat dijual? Belum ya? Nanti saya minta Pak Max ya untuk itu untuk membangkitkan usaha rumah tangga ya Pak ya. Gitu kan. Kita buat sesuatu yang dari rumah tangga misalnya keripik. Kita buat keripik, kita jual, kita titip ke warung-warung misalnya. Dulu waktu masih kecil saya lakukan itu. Kakak saya yang lebih besar, dia bikin, kita yang lebih kecil kita titipkan ke warung-warung gitu. Nah, anak kan belajar lagi, meningkat lagi tentang usaha gitu. Jadi dari kecil-kecil, dari setahap demi setahap kita akan ajari itu. Ya, baik, next. Nah, kesimpulannya dari awal slide tadi bahwa kita mengajar anak-anak tentu perlu strategi. Ya kan? Nah, strategi untuk anak-anak sejak kecil adalah mereka itu bukan mendengarkan tapi mereka melihat apa yang kita lakukan. Ya, lalu menabung itu kita bicara tentang masa depan, kita merencanakan masa depan. Kita mau apa? Kita mau membangun istana. Tadi ya Pak Cahyono ya, istana Politron ya Pak. Istana Hartono. Nah, kita mau jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Kita mau jalan-jalan ke Bandung misalnya. Ya kan? Nah, itu satu rencana. Nah, bicara menabung dengan buku Save Osori yang ada di Bapak Ibu, itu intinya adalah perencanaan itu ada di depan, penyesalan itu ada di belakang. Biasanya begitu. Ya kan? Nggak ada penyesalan ada di depan. Yang ada penyesalan itu ada di belakang. Nah, jadi di buku Save Osori juga saya bicara tentang prioritas, mana yang penting, mana yang tidak penting. Makanya kita bikin anggaran. Nah, ini perlu dilakukan oleh Bapak Ibu juga di rumah. Kita bikin namanya anggaran rumah tangga. Pada saat kita mengatur uang, hidup kita itu kita mengendalikan uang, bukan uang yang mengendalikan kita. Lalu untuk anak-anak itu kita pantau mereka sebagai teman. Ya tadi sudah kita singgung toh bahwa kita tidak hanya memberikan instruksi kepada mereka, tetapi kita ajak bersama-sama dengan mereka untuk melakukan apa yang ingin kita ajarkan. Oke, lalu konsep bank keluarga dan persistensi ini yang penting mungkin ya Bapak Ibu ya. Persisten, sabar, tekun, maka baru kita berhasil. Kalau kita tidak tekun, kalau kita tidak sabar, tidak persisten, keinginan kuat, maka biasanya kebanyakan orang itu gampang menyerah. Nah, saya harapkan Bapak Ibu tidak gampang menyerah. Yang saya pahami dari anak-anak atau dari diri kita itu mungkin kata-kata ini ya. Saya tidak pernah melihat orang itu bodoh. Saya tidak pernah melihat orang itu malas. Yang kita sebut bodoh itu karena dia itu gampang menyerah pada saat dia belajar. Kita sebut dia malas karena dia gampang menyerah pada saat dia bekerja atau dia berusaha. Jadi tidak ada orang bodoh, tidak ada orang malas. Yang ada adalah orang-orang yang gampang menyerah. Nah, kita ajak keluarga kita, anak-anak kita untuk jangan gampang menyerah. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, ini slide yang terakhir, Pak. Tolong.
Waktunya mungkin kita lebih banyak tanya jawab dari slide yang saya sampaikan tadi. Kalau mau menghubungi saya di email maupun di WhatsApp bisa silakan. Langsung Pak Cahyono kita tanya jawab. Baik. Kalau Bapak Ibu ada sesuatu yang mungkin belum dipahami dari slide yang singkat tadi, dari video kecil tentang latar belakang saya, silakan bertanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Susilo. Yang lain dulu, baik. Terima kasih Pak Hendrik, ini sangat inspiring. Saya mau bertanya mengenai dua hal yang real. Apa? Dua hal yang real. Uang yang real Pak. Dua hal yang real. Ya, dua hal yang real. Menabung itu asumsi umumnya adalah kalau ada yang disisihkan Pak. Tetapi realitasnya ada banyak keluarga Indonesia yang menabung itu tidak mungkin. Karena kebutuhan pokoknya aja tidak tercukupi. Nah, di dalam hal real semacam itu, apa yang bisa disarankan oleh Bapak supaya menabung di dalam kondisi macam begitu masih memungkinkan? Baik. Jadi kita bicara mengenai kemiskinan yang relatif agak absolut, Baik. ya. Baik, Karena Pak. menabung mungkin asumsinya kalau ada memang yang disisihkan. Baik. Yang kedua Pak, tadi tabel, mungkin bisa dicantumkan tabel tadi yang 1 hari 1, lalu kemudian hari kedua menjadi 2, hari ketiga menjadi 4. Apakah memang betul ini sesuatu hal yang realistis Pak? Bapak bisa tunjukkan apakah memang ada orang yang bisa menjalani begitu. Saya ambil contoh untuk mengerti maksud saya. Seorang guru gajinya 5 juta. Itu 5 juta adalah kebutuhan yang untuk mencapai kebutuhan itu sudah pas-pasan. Hari ke-10 menjadi 512 mungkin. Hari 20 menjadi 524 dulu. Tetapi saya tidak bisa membayangkan setelah 21 hari dari mana 5 juta yang harus menjadi kebutuhan keluarga itu saya bisa mencapai 1 juta lebih dengan gaji 5 saya juta. paham Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Susilo. Baik, yang pertama Bapak Ibu ya, Pak Susilo tadi satu pertanyaan yang bagus sekali. Dan pertanyaannya itu memang selalu ditanyakan oleh karyawan-karyawan biasanya dalam pelatihan. Nah, itu saya tulis di buku Save or Sorry Bapak Ibu. Yang pertama, itu saya alami juga. Bagaimana kita bisa menyisihkan, bagaimana kita bisa menabung Pak. Kesalahannya adalah kita selalu mengatakan pada diri kita bahwa nantilah kalau ada sisa baru kita tabung. Makanya setiap bulan seringkali tidak ada sisa. Nah, caranya bagaimana? Kita balik. Di buku itu saya tulis, nabungnya jangan di belakang, tapi di depan. Jadi pada saat kita gajian, katakanlah 2 juta, 3 juta, 5 juta, kita potong dulu di depan. Ada di buku Save or Sorry, Pak. Nah, di situ saya praktekkan mungkin dengan cara yang Pak Rudi katakan NLP ya. Saya bayar diri sendiri dulu. Setiap awal bulan saya bayar dulu diri sendiri dulu. Saya potong dulu, katakanlah misalnya waktu itu gaji saya mungkin sekitar 1 juta misalnya, ya. Saya potong 100.000, maka saya bilang sama diri saya sendiri, Hendri ini gajimu bulan ini 100.000. Terima kasih sudah bekerja dengan baik. Kerja makin baik, hasil pasti akan lebih baik. Langsung kan di dalam kepala saya kan. Lalu saya balik di sini, saya bilang, oke bos, terima kasih. Gitu. Nah, dengan cara saya potong di depan, maka 900.000 ini cukup nggak cukup, harus cukup. Kenyataannya kan cukup. Kalau kita tidak potong, maka akan pas-pasan juga. Kalau kita potong, ya pas-pasan juga. Paham ya maksud saya ya? Nanti pada saat gaji kita meningkat jadi 2 juta, kalau kita tidak potong di depan, akan pas-pasan juga. Tapi kalau kita potong 200.000, 300.000, 500.000, sisanya yang 1,5 juta ini, ya pas-pasan juga. Gitu. Tetapi ada hasilnya. Setiap bulan
tabungan kita makin meningkat. Itu tekniknya yang pertama, Pak. Gitu. Karena begini, Pak, seringkali kita lihat direktur sama office boy itu HP-nya lebih mahalan yang office boy, Pak. Gitu. Ya. Sering ganti-ganti lagi, gitu. Dan seorang teman yang istilahnya pengusaha, HP-nya itu cuma bisa untuk SMS sama untuk telepon. Butut lagi. Gitu kan. Nah, itu kita bicara tentang gaya hidup, gitu Pak ya. Nah, yang kedua, saya selalu katakan kita ini punya dua pilihan. Kita mau jadi manusia yang produktif atau kita mau jadi manusia yang konsumtif. Kalau kita mau jadi manusia yang konsumtif, berapapun gaji kita tidak akan cukup. Kita akan dikendalikan oleh uang dan keinginan kita. Tapi kalau kita mau jadi manusia yang produktif, kita akan menciptakan selisih antara pendapatan kita sama pengeluaran kita. Kalau selisihnya positif, apakah itu 25.000 pun saja setiap bulan, selisihnya positif, surplus, kita sudah menjadi manusia yang lebih produktif daripada konsumtif. Kalau misalnya Pak Susilo bilang, nggak bisa, kita ini sudah minimumnya tuh segini, nggak bisa ditekan-tekan lagi Pak, misalnya Pak ya. Oke, bagaimana caranya supaya sisi yang pendapatan ini yang kita angkat ke atas, sehingga kita punya surplus. Tetapi pada saat kita sudah berpikir bahwa kita mau jadi manusia yang produktif bukan konsumtif, maka kita mulai menjaga selisihnya ini Pak, dan kita tekan konsumtifnya ini Pak gitu. Caranya macam-macam. Misalnya penghasilan tambahan. Kalau sementara ini mungkin bapak-bapak yang bekerja mungkin bisa tambah dengan ibu untuk menghasilkan penghasilan tambahan gitu Pak. Tetapi jangan sudah penghasilan tambahan nanti pengeluarannya juga tambahan juga. Contoh yang paling sederhana, seringkali kita belum punya motor, kita pengen motor, ya kan? Kalau kita sudah punya motor satu, ada longgar dikit, kita mau yang kedua misalnya, ya kan? Kita bilang, oh ini butuh, gitu. Padahal sebenarnya kalau dibagi juga bisa. Gitu. Kita sudah naik lagi, nanti kita keinginan kita berbeda lagi. Kita ingin punya mobil. Nah, banyak sekali terjadi di Jakarta, punya mobil mewah, tapi rumahnya masih ngontrak Pak. Banyak sekali terjadi di Jakarta. Gitu. Ya, nggak apa-apa, itu pelajaran buat kita. Gitu. Tetapi saya selalu sarankan kepada karyawan, jangan utang barang kemewahan dulu, utang nomor satu adalah rumah. Nomor satu, beli dulu properti. Apakah tanah yang sepetak, belum kita bisa tinggal di sana, tapi kita punya tanah dulu satu. Gitu. Nanti kalau kita punya rezeki, mulai bikin pondasi, ya Pak ya. Lalu kemudian berapa bulan kemudian, bikin tembok, gitu kan. Nah, pelan-pelan, itu bentuk tabungan juga, itu investasi. Kira-kira gitu Pak. Nah, untuk yang ini hanya ilustrasi Pak. Ilustrasi maksud saya supaya jangan kita sepele dengan hal yang kecil gitu loh. Ya Pak ya. Memang kalau kita lihat untuk orang yang penghasilannya tetap, ini akan susah sekali Pak. Bagaimana mungkin dengan gaji 2 juta, saya mulai hari ke-23 sudah mulai bingung nih Pak. Ya kan gaji 5 juta. Tadi saya katakan untuk anak-anak kita cerita tentang tadi Pak yang kerajaan tadi dengan beras 1 butir tadi gitu. Sehingga anak-anak itu dalam kepala mereka mulai belajar untuk jangan anggap sepele hal-hal yang kecil. Lalu kemudian tadi saya bilang mungkin kita tidak perlu menunggu 1 bulan, ya kan? 1 minggu saja, 2 minggu saja, gitu. Lalu kita break, kita mulai lagi dari yang pertama lagi, gitu. Misalnya, gitu. Tadi itu kan seperti ini, misalnya mulai di minggu ketiga misalnya 1 juta ya, minggu ketiga hari ke-21 1 juta. Di minggu ketiga itu yang terkumpul 2 juta sebenarnya, karena kita sudah akumulasi kan, kita jumlahkan semuanya 2 juta. 3 minggu kita nabung 2 juta. Bulan depannya lagi kita mulai lagi misalnya gitu. Dari yang kecil.
Ya mungkin kalau Rp1 kita nggak bisa, kita coba mungkin dari berapa? Dari Rp100 atau dari Rp250 atau Rp500 di hari ke-10. Maka setelah 10 hari kita break lagi misalnya gitu. Jadi paham ya Pak ya? Ini hanya ilustrasi bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak mensepelekan hal yang kecil gitu. Ya, baik ya Pak Susilo ya. Baik, ada pertanyaan Bisa lagi? saya nambahkan? Baik Pak, silakan Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, dengan melihat ilustrasi ini mungkin di hati Bapak Ibu sekalian adalah sesuatu yang tidak mungkin, betul ya? Masuk 31 hari dapat 1 miliar semua orang jadi kaya, betul ya? Ini memang ilustrasi, tetapi untuk empowering kita, sebagai contoh, andai kata Anda punya uang 500 ribu saat ini, berarti untuk merangsang Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan 1 miliar, Anda tinggal 10 langkah, bukan 10 hari. Paham ya? Ini sudah dibuktikan sebagai contoh, seperti banyak anak muda yang sering ganti handphone, padahal handphonenya nggak rusak. Dia harus tukar tambah dengan handphone, tambah 1 juta. Andai kata tidak untuk dipakai sebagai mengganti handphone yang baru, maka dia ada 1 juta yang disisihkan. Dia sudah menuju ke 21 untuk tinggal 10 langkah lagi. Jadi ilustrasi ini kita buat hari, kemudian kita buat menjadi langkah. Kalau langkah pasti akan jadi, dan ini memang sudah pernah dibuktikan. Saya bekerja, kebetulan saya berbicara kepada seorang driver. Seorang driver gajinya adalah UMR, pas-pasan. Tetapi saya tunjukin ini, bilang enggak mungkin Pak, gaji saya aja kurang kok, harus bisa 1 miliar. Tapi ternyata dia melakukan yang sampai hari ini walaupun belum sampai 1 miliar, dia sudah sampai ke langkah sekitar 25. Kok bisa begitu? Saya tanya ke driver saya, kamu pernah enggak nabrakin mobil selama bekerja di sini? Pernah. Yang salah kamu? Ya. Terus kamu suruh apa? Saya suruh tuker Pak. Berapa? 4 juta. Terus kamu apain? Saya cicil Pak. Berapa lama? 1 tahun. Berarti andai kata dia tidak menabrakkan mobil, ada langkah yang dia seolah-olah menabrakkan mobil, karena ada uang 4 juta kan, menuju langkah ke 23, kemudian dia tinggal menuju ke langkah ke 24, berarti dia butuh 8 juta. Terus bagaimana Pak caranya untuk menuju langkah 8 juta? Saya pas-pasan. Lah anggap aja wong musibah itu nggak bisa kita rencanakan kan. Kamu nabrak lagi, salah karena ngantuk, kan suruh tuker lagi, buktinya kamu telah nabrak 3 kali pun lunas kan. Tapi kamu nggak punya uang terus. Seandainya Anda berhati-hati dan seolah-olah di mindset kita itu kita nabrak dan bertanggung jawab harus ganti dan harus nyicil selama 1 tahun 100 ribu, berarti ada 1.200.000 kan. Paham ya? Ini sudah bisa dilaksanakan, sudah beberapa orang mempraktekkan hal ini. Kita tidak usah berandai-andai saya harus ke langkah yang 31. Saya cukup 30 aja. Atau 28, 134 juta buat saya udah banyak Pak. Atau 67 juta Pak, udah banyaknya saya mau beli tanah. Kalau langkah ke 27, 67 juta, tadi Anda di langkah ke 23, tinggal berapa langkah lagi Anda menuju sana? 4 langkah, tinggal waktunya aja. Mungkin bisa setahun, mungkin bisa 2 tahun. Tetapi mindset kita sudah berubah. Jadi pada saat teman-temannya tukar sepeda motor kan kredit, betul kan? Seolah-olah berompitmu, sepeda motormu tuh juga ikut tukar. Walaupun fisiknya enggak, di sininya. Semuanya nyicil, semuanya nombok, kamu enggak, tapi sepeda motornya baru. Di benaknya, dilapin terus seolah-olah baru kan? Dia ikut nyicil, tidak ke finance company tapi ke tabungan. Nah, langkahnya maju lagi. Dan ini terbukti. Nah, ini kalau diterapkan kepada Bapak Ibu sekalian, saya jamin kalau langkah Anda sudah sampai 30, tidak mungkin tidak 1 miliar. Ini adalah matematis yang kalkulator seluruh dunia pun menghitung seperti ini. Tetapi yang kita butuhkan adalah dari dalam diri kita sendiri. Karena kita ini kan mempunyai budaya konsumtif. Sadar nggak kita?
juara nomor 1 di Asia Tenggara kan, penduduk Indonesia yang konsumtif, ya kan, semua obral, semua bisa bayar kredit dan lain sebagainya. Terus mikirnya seperti itu. Inspirasi ini adalah untuk mengubah bagaimana pola hidup Anda juga berubah untuk di hari kemudian, di hari tua Anda jadi kaya. Jadi kalau sudah Anda berani melakukan hal ini, jangan sekali-kali dipakai. Tunggu kalau pensiun atau bisa dibelikan tanah. Itu akan lebih cepat akselerasinya. Tetapi langkah ini harus dijalankan. Kalau dijalankan, contoh ya, seandainya saya ketemu teman makan di McDonald. Makan di McDonald satu orang berapa? Sekitar 30.000, 40.000 kan? Kalau kita ngajak keluarga dengan 2 anak, bisa sekitar 100 kan? Seumpamanya saya ketemu dan berbaik hati, udah tinggal aja saya bayarin, ya kan? Berarti Anda tidak keluar 100.000, betul kan? Apa yang Anda lakukan? Ke toko belanja. Padahal tidak ketemu saya, dia ke McDonald, harus bayar dia. Tetapi karena tadi atas kebaikan hati saya, udah tinggal aja, uang yang harus hilang ini masuk sini, 100.000 di mana tadi? Langkah keberapa? Sudah di sini. Ya kan, sudah di sini kan, untuk menuju ke sini, atau ke sini tinggal pendek lagi. Nah, ini kita berusaha untuk mulai belajar merubah mindset. Kita membawa Anda semua nanti hal-hal yang bagaimana bisa membawa ke awareness. Awareness adalah kesadaran. Kesadaran kalau sudah itu timbul di dalam hati, maka akan terjadi, dan ingin melaksanakan seperti ini pasti terjadi. Saya jamin. Kalau nggak percaya, mulai sekarang ditiru di rumah, dibikinkan list, dibikin figura yang bagus. Anda mau mulai start dari mana? Kebetulan punya uang 1 juta, Anda stabilo semua ini, kuning hijau. Sampai angka 21, 22 belum hijau, berarti Anda harus mengejar untuk 2 juta. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada yang seorang karyawan misalkan, kebetulan makan siang bisa makan di kantin gratis, tetapi mayoritas karyawan tetap jajan di warung depan, ada belanja pakaian dan lain sebagainya, betul kan? Tapi Anda punya list ini, Anda pasti akan makan di kantin kita. Kalau saya makan di warung 9.000, Anda sudah langkah 14, berarti langkah Anda sudah separuh untuk menuju 1 miliar. Boleh dipraktekkan nanti pada suatu hari, kalau sudah sampai 1 miliar saya ditelepon, saya ditraktir. Kalau Anda merasa terlalu lama 1 miliar karena gaji saya minim, pakailah langkah yang 25 saja. Anda pasti punya uang 16 juta. Karena kita kalau di rumah sadar nggak, uang receh itu di mana-mana. Itu kalau dikumpulin, pernah kan orang yang ngumpulin receh-receh di rumah kemudian mau dibawa buat bayar parkir, ketemu berapa? Puluhan ribu kan? Belasan ribu kan? Contoh ada 16.000. Anda sudah separuh jalan menuju di sini. Sudah separuh jalan menuju orang kaya. Begitu mudahnya mindsetting kita untuk kita terapkan dalam ilustrasi ini ke dalam kehidupan sebenarnya, yaitu dengan langkah. Cuman pesan saya, jangan jadi pelit ya. Nanti Anda 6:30 atau jam 6 ke rumah teman. Sudah makan? Belum. Yuk makan sini, enggak usahlah saya mau jajan kok. Walah sini ini kebetulan banyak kok. Nah, kita sudah berpikir rencana jajan dengan keluarga. Yang tadi habis 100.000, kebetulan ke rumah teman ditawari makan. Berarti kan saving 100.000 kan? Terus Anda terapkan di sini. Lumayan maju lagi, ya kan? Karena obsesi Anda di sini. Lah, kalau seperti ini juga enggak baik kan? Ya kan? Nah, ini ilustrasi yang akan saya sampaikan itu supaya Anda tidak salah paham. Pasti bisa, sedikit demi sedikit pasti menjadi bukit. Nah, untuk memudahkan ini dijadikan master list ya, di gambar dikasih figura yang indah. Andai kata contoh langkah 21, berarti di sini Anda harus mencari uang 2 juta. Caranya bagaimana? Tadi ketemu teman ditraktir 100, kurang 1.900.000 ya kan? Tadi tidak makan di kantin 7.000,
kurang berapa besok 7.000 lagi. Loh, lama-lama 1 juta. Anda maju ke langkah 22 mungkin beberapa bulan kemudian. Figurannya dibuka, di stabilo, taruh situ lagi, Anda boleh membuat list ini ada di kantong. Ya kan tadi kok dibayarin Pak Max 100. Saya punya ini blank masih stabilo masuk di 18. Lumayan. Ya kan? Nah, list seperti ini nanti setelah mencapai 2 juta saya kumpulkan uangnya ada, itu saya stabilo. Berarti target saya selanjutnya adalah 4 juta. Untuk ke langkah 23 ada 4 juta. Nah, hal seperti ini coba tolong praktekkan. Jangan lama-lama, nanti saya nunggunya terlalu lama. Kalau Anda di langkah 21, begitu Anda angka 23 terjadi, tolong saya ditelepon, ditelaktir gitu kan. Untuk lebih empowering lagi. Demikian dari saya, mungkin kalau ada pertanyaan monggo bisa ditanyakan, karena ini sudah terbukti beberapa orang sudah melakukan yang dulunya isinya cuman utang tok, karena hutang itu seperti candu, yaitu penyakit yang kepengennya ndak utang, ketagihan. Jadi orang kalau sudah ketagihan atau kecanduan, yaitu adalah orang yang tidak pernah cukup apa yang tidak pernah diinginkan. Dia tidak menginginkan tapi menagih terus. Nah, ini yang supaya menetralisir ketagihan atau kecanduan orang yang berhutang di zaman sekarang. Karena semua bisa kredit kan? Seperti itu. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Max. Saya jadi ada inspirasi lagi, sarannya Pak Max, nanti saya akan banyak-banyak berkunjung ke tetangga ya Pak ya. Bersilaturahmi. Ini ide ini ya Pak ya. Buka list Pak ya. Ya. Terima kasih sama listnya. Apa itu? Dan tetangga berbicara. Tetangganya tanya, kamu kok nyorek-nyorek apa? Enggak apa-apa. Makanya jangan sampai ketahuan ya kan. Nanti malu-maluin. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu? Ya, ada satu pertanyaan lagi ya. Ya. Ada? Kelihatannya Ya, Pak, semua silakan. mudeng. Sudah Ya, jelas silakan. semua? Udah Ada jelas. Bapak satu mau Ada. bertanya. Ya, Ada silakan ya? Pak. Nah, oh Pak Vindi. Oke, silahkan Pak Vindi. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya Agustinus. Begini Pak Hendri, saya sekilas membaca buku Anda, cuman memastikan di rangkuman financial planning yang ingin saya tanyakan, cobalah menggunakan energi uang untuk memulai wirausaha bila hal itu menjadi cita-cita Anda dari sebagian tabungan Anda. Nah, saya posisinya sebagai karyawan dan mempunyai angan-angan untuk mempunyai usaha sendiri. Nah, perencanaan keuangan seperti apa yang baik untuk seorang karyawan yang akan memulai untuk membuka usaha, dan pastinya membuka usaha tanpa berhutang. Jadi komposisi yang ideal mungkin ya tidak ideal sekali, yang pas seperti apa. Yang kedua, mempersiapkan warisan kepada penerus melalui estate planning. Apakah ini sudah dijelaskan di dalam buku? Terima kasih Pak Hendri atas jawabannya. Baik, terima kasih Pak Agustinus. Yang pertama, kalau Pak Agustinus baca lagi situ ada bila, ya Pak ya, bila dan sebagian, ya Pak ya, bila dan sebagian. Nah, bila kita ingin berwirausaha, buat saya pribadi, tidak masalah orang itu mau jadi karyawan atau mau jadi pengusaha. Yang penting adalah dia bisa mengendalikan uang, Pak. Seringkali kita karyawan, itu terjadi pada diri saya juga, berpikir jadi usahawan itu enak, padahal setengah mati Pak. Gitu. Dan saya ngalami sendiri. Gitu. Dan kita sering bercanda apa? Overhead cost is really over the head, Pak. Gitu. Jadi is really over the head itu kita itu seperti masuk di kolam renang yang ada di atas kepala kita. Jadi kita mengapa-ngapa, kita itu harus ada di atas air gitu. Nah, kira-kira overhead cost itu seperti itu gitu. Is really over the head gitu. Nah, jadi sehingga saya pun juga di buku saya Beruntung Menjadi Karyawan, saya cerita bahwa kita itu yang penting adalah berinvestasi, Pak. Apakah kita jadi karyawan ataupun kita jadi pengusaha, kita harus berinvestasi nomor satu itu. Itu Pak ya. Jadi tanpa mengecilkan profesi karyawan,
Saya yakin bahwa karyawan juga bisa sejahtera dengan berinvestasi. Tanpa terlalu sombong juga dengan wirausaha, orang wirausaha juga bisa bangkrut, Pak. Iya kan? Tetapi mental pengusaha itu dia tidak akan pernah menyerah. Gitu. Dengan semua masalahnya, gitu loh Pak. Nah, kalau kita sudah mulai siap dengan itu, silahkan kalau kita mau jadi wirausaha. Tapi kalau misalnya kita belum siap, kita mungkin perlu waktu, gunakan waktunya. Mungkin waktu Bapak 3 tahun, mungkin orang lain 5 tahun, mungkin ada yang 10 tahun, mungkin ada yang nyaman dan dia berinvestasi, walaupun sebagai karyawan tapi dia punya investasi rumah di sana, ada kos-kosan di sana, ada hotel di sana, ya nggak masalah Pak. Gitu maksud saya Pak ya, yang pertama. Nah, yang kedua estate planning Pak ya. Nah, estate planning itu adalah warisan. Saya udah buat warisan waktu saya berumur 29 tahun Pak. Waktu saya bahkan umur 27 waktu saya beli asuransi saya yang pertama. Gitu. Waktu belum menikah, belum ada tanggungan apa-apa, tapi tetap saya beli asuransi. Kenapa? Karena pertimbangan saya adalah bagaimana saya menilai diri saya sendiri. Diri saya itu adalah investasi. Kalau sampai saya meninggal itu satu hal yang tidak kita inginkan, maka setidak-tidaknya lah ada sesuatu yang istilahnya itu saya menilai diri saya dengan uang, apa yang orang tua saya sudah investasikan pada diri saya gitu loh. Setidaknya gitu Pak. Nah itu estate planning, itu yang sederhana waktu kita menjadi masih single lah Pak ya. Nah lalu kemudian seiring waktu dengan keluarga muda, anak masih kecil-kecil, nah itu semakin penting lagi Pak. Lalu kemudian semakin kita besar lagi sampai kemudian anak-anak sudah besar juga, itu semakin penting lagi estate planning itu. Gitu. Kenapa? Supaya jangan berantem Pak. Keluarga nanti jadi berantem, jadi ribut gitu. Nah maksudnya estate planning adalah kewarisan Pak ya, kewarisan. Jadi kalau sampai terjadi apa-apa pada diri kita, kita sudah memberitahukan secara tertulis mungkin Pak apa yang akan kita berikan untuk ahli waris kita gitu. Kira-kira itu Pak ya. Pak Agus ini apakah menjawab pertanyaan ya Pak ya, saya Pak ya. Baik. Iya, kami rasa udah cukup mengerti ya Bapak Ibu ya. Seandainya nanti Bapak, kurang Ibu. mengerti, kami bisa Tanya memberikan langsung. waktu Iya. nanti kemudian Baca bukunya dulu. Iya, baca bukunya dulu Baca supaya bisa bukunya, mengerti. bisa Ya. mengerti. Atau tanya kembaran saya juga bisa ya. Iya, kembarannya Saya punya, Selalu ada di Kudus. iya. Dekat Bapak Ibu ya. Saya punya buku yang keduanya Pak Hendri, kalau nanti Pak Vindi ini mau membaca nanti bisa pinjam ke saya. Saya punya buku keduanya ya. dan AS Koasi siap berkonsultasi untuk Bapak Ibu yang mempunyai masalah-masalah mengenai parenting dan cara menabung nantinya. Oke? Baik, Ya. terima kasih Kita Bapak Ibu. lanjutkan. Sampai jumpa kembali. Oke. Iya, Mohon maaf terima kalau ada kasih, kesalahan Pak dan Hendri. kekurangan. Pak Hendri. Salam sejahtera. Baik. Terima kasih sahabat sudah memirsa video ini hingga akhir. Silakan memirsa video selanjutnya. Parenting 6, belajar napas sehat sejak dini, dan Parenting 7, belajar hidup bermakna sejak dini. Linknya ada di deskripsi. Bisa juga mencari di kolom pencarian YouTube dengan ketik IS2C Parenting 6 atau IS2C Parenting 7. Bila ada kesulitan, silakan menghubungi IS2C. Salam S3, sakinah, sehat, sejahtera.